Selamat datang di Buah Cerita Sinema, channel yang membahas tentang alur cerita film terbaik dan menghibur untuk mengisi waktu luangmu yang kebanyakan, sama seperti saya. Sebelum kita mulai, tolong terus dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tinggalin komentar buat kalian yang mau request film yang ingin kita bikinkan alur ceritanya. Sudah siap? Mari kita mulai. Di pembuka film menampilkan sosok laki-laki yang sedang melakukan perbuatan tidak terpuji, yang dimana hampir setiap hari selalu mengocok benang sari dengan menonton situs dewasa premium, sama seperti saya. Namanya Johnny. Sosok laki-laki ini adalah sosok yang sangat digilai wanita. Siapapun yang dilihatnya akan selalu berakhir di ranjangnya. Saking playboynya dia sampai punya julukan The Don. Johnny ini bisa dibilang punya kelainan yang membuatnya selalu candu sama video porno. Bahkan dari semua cewek yang pernah diselebeu sama Johnny, tidak ada satupun yang membuatnya puas seperti saat dia ngocok benang sarinya sambil berfantasi video porno. Scene kemudian berganti di nightclub. Johnny melihat wanita seksi menggunakan dress merah, kemudian mengajaknya ke dance floor, menciumnya berkali-kali, dan cewek ini meninggalkannya. Merasa nafsu malam itu harus terpuaskan, Johnny mencari cewek lain buat dibungkus, dan dia dapat. Tapi lagi-lagi, Johnny pun merasa kalau cewek ini masih belum bisa memenuhi fantasi seksnya, dan Johnny harus melanjutkan fantasinya dengan menonton video porno. Bahkan Johnny sampai punya tagline, "Seenak-enaknya putik, masih lebih enak video porno." Setiap minggu Johnny harus pergi ke gereja untuk pengakuan dosa, setelah melakukan kilaf beberapa kali dalam satu minggu. Kilaf lagi, pengakuan dosa lagi, gitu terus tiap minggu. Film ini gak ada habis-habisnya nayangin bokep favoritnya Johnny. Sampai ada satu scene yang bikin ngakak di mana Johnny benci waktu dia klimaks, tapi yang diperlihatkan malah aktor laki-lakinya. Ngerusak semua imajinasinya. Masih ingat dengan cewek dress merah yang ninggalin Johnny? Johnny bener-bener gak bisa move on dari cewek ini. Sampai akhirnya dia cari cewek itu di Facebook dengan nama Barbara Sugarman. Dia kirim DM dan janjian buat ngedate. Johnny gombal, "Kamu adalah wanita terindah di hidupku." Walah John, cowok emang kalau belum dapat ngomongnya manis kayak gitu. Kalau udah silaturahmi benang sari sama putik, paling berakhir bokep lagi. Johnny dan Barbara akhirnya kencan nonton bioskop. Dan di hari itu mungkin adalah pertama kalinya kalau kencannya tidak berakhir di ranjang. Buaya emang gitu, biar gak terkesan mesum di awal. Minggu berikutnya Johnny mengenalkan ke teman-temannya kalau Barbara sudah officially pacaran dengan Johnny. Malamnya waktu di nightclub, Barbara cerita ke teman-temannya Johnny kalau mereka belum pernah tumpang tindih. Teman-temannya Johnny terkejut karena itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Barbara meminta Johnny untuk melanjutkan kuliah demi masa depannya. Dan Johnny mengiyakan berjanji untuk lanjut kuliah. Karena di pikiran Johnny, kuliah adalah syarat utama biar bisa selebeu sama Barbara. Padahal di pikiran Barbara, biar kamu tuh keterima PNS dan jadi menantu idola mamaku, nanti kamu kerjanya kan cuma main Zuma. Ternyata dugaan saya benar. Sepulang kuliah akhirnya benang sari Johnny dapat jatah untuk bersilaturahmi dengan putiknya Barbara. Tapi lagi-lagi dan terulang lagi kalau Johnny lebih enak berfantasi dengan bokep daripada langsung berhubungan. Alasan dari Johnny berakhir ngebokep lagi adalah Barbara jauh dari kata fantasi Johnny selama ini. Karena Barbara gak mau pemanasan dulu, maunya tancap gas. Sewaktu Johnny sedang asik memainkan benang sarinya, Barbara terbangun tengah malam dan mergokin Johnny yang sedang ngebokep. Barbara jijik, dia ngerasa kalau itu adalah hal paling menjijikkan yang pernah ada di hidupnya dia. Johnny ngeles dengan beralasan kalau itu adalah video kiriman temannya buat bahan bercandaan. Dan dia meyakinkan kalau terakhir kali Johnny nonton film porno itu waktu dia masih umur belasan. Johnny sampai harus meyakinkan, "Untuk apa aku harus nonton film porno kalau aku bisa dapat kamu?" "Wes John, mending bokep aja John. Dosanya lebih dikit daripada zina John." Scene kemudian berganti saat Johnny mengenalkan Barbara ke orang tua Johnny. Ngelihat ayah Johnny sepertinya semakin ngeyakinin kalau masa mudanya gak jauh beda sama Johnny yang sekarang. Sama-sama hobi tebar benih di banyak cewek. Besoknya Johnny dan Barbara pergi ke gereja. Dan kali ini Johnny di bilik pengakuan dosa, dia sudah mengakui kalau sudah berzina.
Tapi saya melihat Johnny seperti bukan pengakuan dosa, lebih ke arah pamer. Karena mukanya nggak ada rasa menyesal sama sekali. Sepulang kuliah, Johnny tiba-tiba disamperin sama mbak-mbak MILF teman kampusnya dan dikasih bingkisan kado yang berupa bokep dari Denmark. Karena mbak-mbak MILF ini sering melihat Johnny mendengarkan dosen sambil ngebokep dalam kelas. Sesampainya di rumah, Johnny ditanya sahabatnya apakah Johnny sudah benar-benar jatuh cinta sama Barbara. Johnny bilang, "Ya, Barbara adalah wanita terbaik yang pernah ada di hidupku." Johnny sampai harus berbohong kalau tidak ada wanita yang sehebat dia dalam memenuhi fantasi seksku. Bagaimana kelanjutan dari kebohongan Johnny? Mungkin cukup hanya sampai di sini, sedikit spoiler dari kami. Silakan nonton film lengkapnya di Donjon 2013. Kalau kalian suka dengan spoiler yang kami sampaikan, tolong bantu kami untuk subscribe agar kami terus memberikan referensi film yang menarik untuk ditonton di masa senggangmu. Saya Dias dari Buas Cerita Sinema, pamit undur diri.